Halo Abigail, apa kabarmu hari ini? Baik, cuma pada kali ini saya ingin konsul masalah ujian kali ini Bu. Saya cemas dan takut. Saya mengerti kan setiap anak, setiap siswa kalau dia sedang menghadapi ujian pasti ada perasaan cemas dan perasaan takut. Tapi bisa kamu ceritakan lebih lanjut tentang perasaan takutmu untuk ujian kali ini? Nggak tahu sih Bu, pokoknya saya merasa bahwa saya harus sempurna kali ini. Saya nggak mau nilai saya nggak sempurna karena pasti saya merasa gagal total. Oke, jadi kamu merasa harus dapat nilai sempurna dan kalau tidak dapat nilai sempurna kamu merasa gagal. Dan coba kita pikirkan baik-baik tentang soal ini ya Abigail ya. Iya Bu. Nah, oke, sekarang coba jawab pertanyaan ini. Apakah ada bukti yang benar-benar kuat bahwa kamu harus dapat nilai yang sempurna supaya kamu menjadi orang yang berharga? Maksudnya, apakah dengan kamu mendapatkan satu nilai ujian ini menentukan kamu menjadi orang yang bagaimana? Enggak juga sih Bu, cuma saya takut membuat orang tua saya kecewa. Saya merasa gagal. Ya wajar memang kalau kamu merasa khawatir, takut orang tua kecewa atau kamu merasa kecewa sama diri kamu sendiri. Tapi apakah kecewa itu sama dengan gagal total? Apakah cuma karena satu nilai ujian kamu langsung jadi orang yang tidak berguna? Enggak sih Bu, tapi saya takut banget. Ya wajar sih kamu merasa takut, tapi dengan rasa takut itu muncul karena kamu berpikir harus dapat nilai sempurna. Coba kita lihat lagi, apakah mungkin ada orang yang selalu sempurna dalam segala hal? Ya nggak mungkin lah Bu. Nah, tepat itu Abigail, berarti kalau kamu menuntut dirimu harus selalu sempurna, itu namanya kamu minta sesuatu yang mustahil. Sekarang, apa yang terjadi kalau kamu terus-terusan berpikir saya harus sempurna? Saya jadi susah tidur, terus konsentrasi saya jadi menurun. Pokoknya waktu ujian saya jadi ngeblank. Nah, lihat kan, justru karena kamu berpikir harus sempurna, kamu menjadi sulit untuk mendapat hasil yang kamu inginkan. Pikiran yang kamu pikirkan harus sempurna, malah membuat kamu merasa cemas dan akhirnya jadi susah belajar, jadi cemas sendiri. Sekarang coba kita ganti cara berpikir Abigail dengan cara berpikir yang lebih santai, tapi tetap semangat. Misalnya kita ganti dengan saya harus dapat nilai sempurna dengan saya ingin berusaha sebaik mungkin di dalam ujian ini. Bagaimana menurutmu? Kayaknya mungkin sih Bu. Perkataan Ibu tadi membuat perasaan saya lebih enak sih Bu. Cuma kalau misalkan nilai saya lebih jelek gimana? Itu mungkin saja terjadi Abigail, tapi apakah kalau nilaimu memang kurang bagus berarti kamu langsung menjadi orang yang gagal? Enggak juga sih Bu. Nah betul itu, coba kita tambahkan begini ya di dalam pikiranmu, meskipun saya ingin nilai bagus, kalaupun nilainya tidak sempurna bukan berarti saya akan menjadi orang yang gagal. Saya bisa belajar dari pengalaman ini dan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi meskipun nanti bila ujian saya gagal, saya akan menjadikan ini sebagai pengalaman dan kedepannya saya akan lebih baik lagi. Nah bagus itu Abigail, jadi sekarang coba ya ucapkan lagi kalimat ini. Saya ingin berusaha sebaik mungkin di ujian ini, tapi kalaupun nilainya tidak sempurna bukan berarti saya menjadi orang yang gagal. Saya bisa belajar dari pengalaman ini dan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Ya Bu, berarti saya akan belajar walaupun saya gagal dalam ujian kali ini, saya akan belajar dari ujian kali ini dan
membuat ini menjadi pelajaran agar lebih baik lagi ke depannya. Nah, sip Abigail. Nah, sekarang kira-kira bagaimana perasaanmu sekarang? Wah, agak lega sih Bu, agak nyaman. Wah Bu, kali ini saya jadi agak tenang Bu, tadi saya agak deg-degan. Nah, bagus itu Abigail, dan itu sangat wajar karena mengubah cara berpikir butuh waktu dan latihan. Nah, sebagai latihan di rumah, maukah kamu coba ya tulis di kalimat tadi di kertas dan baca itu setiap hari. Kalau kamu mulai merasa cemas dan untuk menghadapi ujian, langsung kamu ingat akan kalimat-kalimat ini. Siap Bu, terima kasih Bu. Nah, kamu sekarang sudah merasa lebih enakan ya Abigail ya? Iya Bu. Oke, baik Abigail, terima kasih untuk hari ini ya Abigail ya. Terima kasih Bu.